Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang Glenn Joshua, yang tentu teman-teman yang biasa menonton podcast dari Liputan 6 Sport sudah mengenalnya, karena Glenn salah satu jurnalis yang memang sekarang kita kenal melalui podcast dan juga sekarang sudah menjadi content creator. Waduh, karena sudah punya channelnya sendiri atas nama Glenn Joshua dan juga menjadi narasumber di beberapa channel, termasuk di Bola Bung Binder. Yes, thank you Bung udah mengundang lagi. Loh, penting ini saya undang kamu ini kan. Kalau saya gak undang Glenn, wah gak jalan ini. Bahas soal Persib ini susah ini benar-benar. Jadi kalau saya bahas soal Persib, nah saya harus mengundang seseorang yang memahami apa isi soal Persib Bandung, sejarahnya, dan juga kira-kira rencana dari Persib Bandung. Dan juga tentunya di konten kali ini kita tidak hanya akan membahas soal Persib, tapi juga soal Timnas Glenn, karena kita tahu sudah ada pelatih baru. Nah, saya ingin tanya dulu sebelum kita bahas soal Timnas dan juga Persib, gimana rasanya dari menjadi host kemudian menjadi narasumber? Gimana? Ada adaptasi yang harus dilakuin ya Bung ya. Biasanya kan gue cuma nyiapin pertanyaan, alur wawancara gimana. Tapi sekarang ketika gue coba-coba bikin konten, akhirnya gue itu sebetulnya melatih gue untuk menganalisa sih. Untuk menganalisa pertandingan supaya nanti kayak Bung Binder. Karena ini salah satu idola juga nih dari dulu ISL 2007 gue pertama kali nonton. Jadi itu bikin lebih seru lah, ada tantangan dari nonton sepak bola selain menikmatinya tapi coba untuk analisa gitu sih. Salah satu hal yang gue sering ke Liputan 6 Sport itu karena pertanyaan-pertanyaan lu yang tajam. Waduh. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman tajam. Tadi kan saya pakai kata saya tapi lupa, harusnya lu dan gue ya. Biar enak kita jadi ngobrolnya, karena Liputan 6 Sport juga sekarang gue udah pakai lu dan gue. Jadi kenapa saya sering kesana ketika Glenn undang? Karena pertanyaan-pertanyaannya tajam dan dari jawaban saya bisa dirangkum pertanyaan lagi. Nah, itu gak semua orang bisa lakukan. Dan juga gue ngelihat lu sebagai sejauh ini, gak tahu nanti besok atau lusa, adalah content creator yang netral. Jadi apa adanya, lu berani bicara dan juga lu bicara sesuai dengan fakta. Dan gue pikir itu salah satu kekuatan lu yang bisa membuat lu maju lebih cepat juga. Karena itu yang biasa netizen kita ingin dengarkan. Artinya jangan kita coba untuk membelokkan fakta ini dengan hal-hal yang berbeda kan. Karena lu kan ngomongnya kan soal fakta. Kalau memang Persija lagi mainnya bagus, ya kita bilang memang mainnya lagi bagus. Kalau Persebaya mainnya lagi memang kurang produktif, kita harus ngomong kurang produktif. Kalau Persib ada sesuatu yang salah, kita juga harus ngomong ada sesuatu yang salah. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang gak suka, tapi lebih banyak yang suka. Betul, karena pada akhirnya kan gue masih seorang jurnalis yang harus gue jaga independensinya gitu. Dan kalau lu lihat gimana jurnalis-jurnalis di luar negeri kan sebetulnya mereka juga punya loh klub-klub yang mereka dukung gitu. Dan mereka terbuka terhadap hal itu. Tapi ketika sudah sedang wawancara, ketika sedang dia bekerja sebagai jurnalis, itu tetap harus dijaga kenetralan itu sih Bung. Itu yang tetap gue harus jaga. Iya betul, dan lu salah satu dari sedikit orang yang sebagai content creator yang muda dan juga jurnalis yang muda yang diundang ke Bola Bung Binder dan juga ke Just Talk. Ini dua channel yang udahlah kita udah tahu ya kan. Dan meskipun gue memang sama Justin sering berbeda pendapat, tapi bukan berarti kita musuhan. Lu udah tahu itu ya kan. Tapi memang gue memang sering beda pendapat karena secara organik, bukan memang harus beda pendapat. Tapi kan kadang-kadang netizen kita yang budiman dan bijak ini bikin klip, ditampilin punya gue dan punya dia ya kan. Tapi biarin aja. Ya memang seperti itu sekarang kan sosial media kita. Tapi memang respect sih. Suka nggak suka sekarang di dunia digital ini yang paling besar ya Bung Binder dan Coach Justin. Dilihat dari subscribernya kan, itu terlihat tuh. Udah 1 juta kan ya? Lebih ya? Ini loh, udah diamond. Dia juga ada diamond. Dia juga diamond. Jadi memang ini dua tokoh yang gua respect, dan ini kebetulan dua-duanya yang juga menjadi tamu di Liputan Sport di awal-awal. Iya, benar. Awal pertama kalau nggak salah dia ya? Justin dulu. Gue lagi ke Punjab kalau nggak salah, yang lu pernah WA gue sekali. Iya betul. Dan setelah itu Bung Binder. Ya habis itu karena tunggu gue balik ke sini. Ya kan? Maka itu gue pikir itu tidak mudah gitu loh. Tapi lu udah bisa dapat kedua tempat, dan banyak yang menanyakan kenapa sih Bung lu nggak mau bikin bareng konten sama Justin. Bikinlah acara. Gak bisa. Kalau kita bersatu kita bahas,
selesai YouTube. Oke, kita jangan bahas soal itu. Sekarang kita bahas ke materi. Kita bahas dulu sekarang soal timnas. Yes. Oke, soal timnas ini yang kita bahas karena terakhir waktu kita bicara di sini kan kita ada membahas soal timnas, kira-kira pelatih barunya nih siapa? Iya kan? Nah, pada saat itu kan kita masih memperkirakan mungkin Giovanni Van Bronckhorst, mungkin ada dari Spanyol, tapi ada juga masuk nama John Herdman, tapi kita belum yakin John Herdman ini akan dipilih atau tidak. Tapi ternyata akhirnya PSSI memutuskan bahwa yang dipilih adalah John Herdman. Ya kan? Nah, kesan lu seperti apa terhadap John Herdman yang pada saat itu diperkenalkan di sesi konferensi pers? Mungkin dimulai dari tidak adanya ekspektasi terhadap ini orang. Oke. Karena suka nggak suka, maksudnya kita nggak tahu John Herdman ini siapa. Bukan pelatih dengan nama besar seperti mungkin Van Gaal, seperti Jose Mourinho yang kita tahu semua. Walaupun pada akhirnya ketika harus riset dulu, melihat track record-nya, wah cukup menarik bagaimana atau apa yang sudah ia lakukan bersama dengan timnas Selandia Baru putri, Kanada putra dan juga putri, dan juga akhirnya membawa lolos Kanada ke Piala Dunia setelah 32 tahun kalau nggak salah, Bung. 36 tahun. Artinya kemarin kan kita sudah merasakan sebagai bangsa gimana susahnya kita lolos ke Piala Dunia sampai akhirnya kita terhenti di putaran keempat. Artinya ketika seorang pelatih bisa membawa sebuah tim lolos ke Piala Dunia, itu merupakan prestasi yang juga harus diapresiasi. Nah, kalau misalnya pertanyaannya tadi gimana impresi pertamanya, gue jujur cukup kaget dengan apa yang dia sampaikan di konferensi pers, karena memang kan baru diperkenalkan, jadi kita nggak bisa nilai secara dalam, secara gamblang, tapi first impressionnya sangat positif. Dan ketika gue ngobrol sama Bung Minder, ketika gue ngobrol sama Om Sabto, waktu itu juga ada Bang Pange, dan kita sepakat secara komunikasi ini orang bukan orang sembarangan gitu, dan dia sangat tahu apa yang dia lakukan, dia memperhatikan detail apa yang dia harus lakukan sebagai langkah pertama ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas. Jadi ini menurut gua awal yang baik untuk timnas kita, agar apa yang sudah terjadi kemarin kita bisa move on dan juga kita bisa rebound ke depan sih, Bung. Ya, dalam waktu beberapa pekan lagi akan ada FIFA Match Series, ya kan? Kita belum tahu secara pasti siapa lawan-lawan dari Indonesia. Ya, walaupun sudah ada banyak rumor lah. Ada Bulgaria, ada Peru, ada Saint Kitts and Nevis, ya kan, dan adalah negara-negara lain, bahkan ada nama Yunani ya. Kita belum tahu. Nah, dalam waktu yang singkat ini, kalau menurut lu kira-kira kita sudah bisa mendapatkan gambaran nggak soal apa yang John Herdman ingin lakukan dalam menentukan konsep permainan dari timnas kita? Kalau secara pemanggilan pemain, menurut gua nggak akan ada berbeda jauh, Bung. Karena secara kualitas tim sebetulnya apa yang ditampilkan kemarin di kualifikasi Piala Dunia itu adalah tim terbaik kita. Kalaupun nanti ada 1-2 pemain yang akhirnya harus masuk dan juga menambah dan juga menjalankan taktik baru mungkin dari John Herdman, itu mungkin kita akan saksikan. Sehingga sebetulnya FIFA Series nanti akan sangat menarik kita melihat siapa pemain-pemain ataupun Garuda calling pertama dari seorang John Herdman. Dan kalau misalkan tadi lu katakan apakah maksudnya akan terbaca, menurut gua akan terbaca sih. Siapa aja yang akan dipanggil, karena sekali lagi stok pemain yang memiliki kualitas yang sama dengan starting 11 kita kan sangat terbatas, suka nggak suka. Tapi yang gua juga pengen nantikan nanti siapa sebetulnya pemain muda mungkin yang mungkin bisa diberikan kepercayaan untuk bisa membuktikan diri layak untuk bisa dipanggil John Herdman. Dan kita tahu ekspektasi dari supporter kita kan terhadap timnas ini selalu tinggi ya, siapapun itu pelatihnya ya. Bahkan kalau di pertandingan friendly saja mungkin permainannya berantakan, kemudian nggak dapat hasil yang sesuai harapan, pasti kritikan itu kan akan keluar dengan kencang. Tapi gue ngelihat dalam beberapa pekan ini, kalau gue ngelihat di sosial media, apalagi di kolom komentar dari channel YouTube Triple B, mayoritas sudah mulai bisa memahami bahwa dengan pelatih baru ini, kasih dia waktu. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengambil sebuah judgement. Jadi artinya jangan langsung menghakimi ini pelatih. Mungkin dalam beberapa pertandingan FIFA Match Series, bahkan nanti sampai Piala AFF, masih ada yang mau bersabar. Walaupun kita tahu ekspektasinya adalah ya untuk bisa menjadi juara dari Piala AFF. Bahkan awalnya itu kita tahu, yang banyak beredar di sosial media, target yang ditetapkan PSSI salah satunya adalah untuk membawa timnas menjadi juara Piala AFF. Ya, nah lu ngelihat dengan berubahnya mindset dari supporter kita, ini sesuatu yang positif dong sebetulnya. Walaupun nggak semua,
Tapi mayoritas ini, dan gue baca dari sosial media loh. Gue punya sudut pandang lain sih soal ini. Gimana? Dengan kegagalan kemarin kita di Piala Dunia dan sekarang di situasi hari ini, menurut gue fans yang sekarang mengikuti timnas adalah the real fans. The real fans. Dalam artian ini fans yang mendukung timnas nggak hanya ketika menang, nggak hanya ketika mereka sukses, tapi ketika kita sekarang mungkin trennya lagi menurun, tetap mendukung gitu, Bung, tetap mengikuti. Itu sebetulnya the real fans of timnas Indonesia, dan itu gue sangat mengapresiasi. Dan kalau ekspektasi itu balik lagi ke masing-masing ya. Tapi kalau gue lihat, gue juga pernah ngomong di sini, dimana kalau misalkan lu lihat perbandingkan timnas kita 10-20 tahun lalu dengan hari ini, itu grafiknya naik jauh. Betul. Sekali lagi harus dipertegas adalah kita belum pernah lolos ke Piala Dunia, dan kemarin itu adalah momen terdekat kita ke Piala Dunia. Artinya kita tuh naik. Kalau misalkan kalian protes timnas Indonesia kemarin nggak lolos, kalau kita itu tiap 4 tahun itu lolos dan kemarin kita nggak lolos, itu turun, itu kegagalan namanya. Tapi kalau ini kan sebetulnya naik kan, tinggal modal yang kemarin kita sudah dapatkan, pengalaman yang sudah kita dapatkan, kita belajar dari kesalahan yang kemarin kita lakukan. Jangan sampai terulang lagi di 4 tahun kemudian. Itu sih menurut gue, Bung. Betul. Dan itu yang sekarang sedang dilakukan oleh PSSI. Maka itu dalam pemilihan pelatih ini mereka mengambil waktu yang kalau menurut gue sih lama nih. Ini termasuk lama. Bahkan FIFA Matchday tidak dimanfaatkan untuk timnas senior. Ya kan dilepas karena memang mau cari pelatih dulu. Artinya nggak mau langsung taruh interim. Betul. Tapi cari pelatih dulu, memulai segala sesuatunya dari awal dengan pelatih baru ini. Sekarang kalau kita bicara soal Piala AFF, kita sudah tahu kan pembagian grupnya. Kalau feeling gua, seharusnya bisa menjadi juara grup. Kalau menurut gua, dengan sebetulnya kita punya lawan yang berat itu Vietnam, tapi keuntungan kita akan bermain di Indonesia lawan Vietnam itu. Lawan Singapura itu final match. Tapi awal kita gak dapet pertandingan yang berat. Awal tuh lawan Kamboja, kemudian away ke salah satu negara yang akan main di playoff. Brunei atau Timor Leste. Jadi kalau dari 2 match itu bisa dapat 6 poin, kemudian lawan Vietnam di kandang sendiri, kalau mainnya di Gelora Bung Karno, dan yang gue harapkan 70.000 yang hadir, supporter kita, feeling gue masih bisa menang kita. Dengan materi pemain yang kita punya. Kita belum tahu juga siapa-siapa yang akan dipanggil. Tapi kalau feeling gue, John Herdman akan memanggil semua pemain yang bermain di kompetisi domestik. Gabungan pemain muda dan matang, karena dia sudah ngomong. Dia tentu akan manggil juga pemain yang matang juga dan pemain yang muda juga. Dikombinasikan seperti yang dia bikin di Kanada. Nah, kalau feeling gue kemungkinan juara grup sih bisa, atau minimal runner up lah. Kalau juaranya nanti kita pikirin. Yang penting lolos dulu nih dari fase grup. Tapi dengan jadwal, sebetulnya Indonesia diuntungkan dengan 2 match awal itu. Gue setuju sih dengan kalau misalnya kita menjamu Vietnam di home, itu akan menjadi kekuatan tersendiri karena supporter kita itu kan sangat luar biasa. Apalagi kalau misalkan nanti kita lawan Kamboja menang, lawan Timor Leste atau Brunei menang, itu pasti akan hype-nya tinggi. Cuma sekali lagi Vietnam itu nggak bisa diremehkan, Bung, karena kemarin itu mereka U23 baru lolos ke semifinal, akan melawan China ya kalau nggak salah ya. Itu Kim Jong-sik sangat luar biasa. Ini juga juara bertahan. Ini tim yang walaupun mereka nggak punya diaspora, tapi gimana mereka bermain sangat kompak, bagaimana mereka bermain sangat keras, satu padu sebagai tim. Tentu ini juga yang menjadi dalam artian ini tim tuh udah siap gitu, Bung, siap untuk bertarung di saat kita baru memulai langkah pertama sebagai pelatih baru. Mungkin faktor itu yang membuat akhirnya kalau gue pribadi lebih mengunggulkan tim Vietnam dibandingkan dengan timnas Indonesia. Meskipun ketika melawan Vietnam di Jakarta itu akan menjadi hal berbeda. Cuma kalau di atas kertas, menurut gue pribadi Vietnam satu langkah di atas Indonesia lah untuk situasi saat ini. Ya, artinya secara tim mereka sudah lebih kompak dengan pelatih baru mereka yang asal Korea Selatan itu. Dan memang sudah terbukti beberapa prestasi, walaupun ya kita tahu dia juga belum lama juga melatih Vietnam. Daripada pelatih sebelumnya tuh yang Trusier, itu gawat kan, benar-benar kan. Maka itu pada saat itu mereka permainannya kan nggak bagus. Tapi secara core tim sebetulnya kan ini kan tim yang sudah dibangun oleh Pak Hang-seo kan? Iya Pak Hang-seo yang dari awal. Dia sudah bangun. Pada saat Philip Trusier dia gak bisa menjalankan karena konsepnya beda total. Nah, ini pada saat dimasukin pelatih asal Korea Selatan kurang lebih sama. Agresif dan biasa mendominasi permainan. Main di mana saja, home and away. Ini kan soal Piala AFF kita belum tahu nih nanti. Ya kan gimana hasil akhirnya. Kalau bagi gue, yang penting Piala AFF ini dimanfaatkan untuk membangun chemistry. Setuju. Ya, walaupun kita tahu tidak semua pemain abroad akan bisa dipanggil karena itu akhir Juli
Jadi kemungkinan klub-klub di Eropa itu sudah mulai pre-season. Bahkan beberapa nanti sudah akan masuk ke kompetisi karena ini kan sampai Agustus. Jadi sulitlah panggil mereka ya, tapi mungkin akan diusahakan nanti oleh PSSI ya. Nah, yang gue ingin lihat nanti di Piala AFF itu sebetulnya adalah cara bermain dari timnas. Karena seharusnya dari FIFA Match Series itu dia sudah dapat lah kurang lebih apa kekurangannya, apa yang bisa dia lakukan. Kalau gue fokus di sana dan kalau gak menjadi juara, bagi gue gak ada masalah. Tapi jangan Piala AFF ini dilepas. Ya, tetap do the best ya Bung ya. Tetap dong harus menjadi salah satu priority juga dalam kalender timnas kita. Kenapa? Tim-tim yang sebetulnya sudah lebih matang daripada kita, seperti Thailand, Vietnam, mereka aja nggak mau lepas ini Piala AFF. Yeah. Singapura, Malaysia, walaupun mereka kita tahu nggak main di kualifikasi Piala Dunia yang terakhir. Tapi bukan berarti itu dipakai alasan kita lepas Piala AFF. Iya dong, kita masih ingat bahwa berapa banyak fans yang pada saat itu datang ke GBK untuk second leg dari final 2010. Itu kawan deket banget, teman sekelas. Dia tuh ngomong, itu tidak terdaftar berapa banyak orang yang nonton. Tapi kalau menurut dia, itu 80.000 gak kurang. Karena dia bilang, dia aja yang udah beli tiket, yang harusnya dapat tempat duduk, berdiri. Gak dapat tempat duduk itu dia. Padahal dia sudah beli tiket tuh mahal-mahal untuk final second leg itu. Terus kita gak jadi juara. Tapi terakhir yang Sintayong bawa final juga, itu juga kita lihat hype-nya luar biasa pada saat itu dengan tim muda. Maka itu gue mengatakan yang sempat viral dan banyak orang juga yang ketawa, bahwa jangan salah loh, Piala AFF ini turnamen kedua yang terbaik di dunia kalau menurut gue setelah Piala Dunia. Dari segi share and rating, bukan kualitas. Share and rating gue katakan, cuman mereka pikir kualitas, enggak. Share and rating di negara-negara ASEAN, AFF ini kedua terbesar setelah Piala Dunia. Karena negara-negara mereka ini main. Kalau ke Piala Asia kan nggak semua tim bisa lolos dari ASEAN, tapi ini kan main di orang. Dan selevel semua. Selevel, dan mereka suka kalau seandainya Singapura bisa kalahin Vietnam, atau bisa kalahin Indonesia, atau bisa kalahin Thailand. Jadi memang popularitasnya luar biasa Piala AFF. Nah, kalau menurut lu sepenting apa Piala AFF ini? Nah, sorry, lu kan juga lama udah nonton timnas. Lu sering dong dulu nonton yang beberapa seri Piala AFF. Gue dari 96 nonton dari edisi pertama. Gua 2006-2007 ya. AFF pertama tuh 2006 kayaknya. 2004 bukan? Bukan. Oh, 2006 ya? 2006 atau 2008 antara itu deh. Tapi tadi gimana pertanyaannya? Sepenting apa Piala AFF ini? Kalau dalam konteks tahun ini, menurut gua penting, terutama untuk pemain kita yang bermain di Super League. Karena itu akan menjadi kesempatan mereka menunjukkan kualitas. Untuk bisa menjadi nilai tambah untuk untuk bisa menjadi pelengkap dari sebetulnya core timnas yang tadi gue katakan sebetulnya sudah terlihat nanti bagaimana tim ini akan dimainkan walaupun taktiknya kita nggak tahu apa yang akan dijalankan. Dan ini juga sangat penting karena ini merupakan turnamen terakhir sebelum nantinya akan Piala Asia di Januari 2027. Dan sisanya beberapa bulan saja itu. Betul, sisanya kan cuma FIFA Matchday yang cuma friendly dan lain-lain. Kan Januari 2027. Betul. Piala dan Asia. November tuh masih ada FIFA friendly kan? Ada. FIFA Matchday. Cuman kan kalau friendly dan turnamen kan akan berbeda. Apalagi tadi Bung Mina katakan cara rating akan tinggi, secara euforia juga akan tinggi. Ini juga akhirnya akan melatih mental pemain ini, pemain yang di Super League ini untuk bisa berlaga di laga-laga internasional. Karena itu kan berbeda ya Bung ya. Gue sering dengar beberapa komentator mengatakan ketika misalkan mungkin contoh pemain melakukan pelanggaran yang dianggap remeh di Super League, tapi itu bisa menjadi kartu kuning atau kartu merah di internasional di Asia gitu atau di ASEAN. Nah, itu juga yang menjadi ujian lah untuk para pemain Super League ini agar standarnya ini bisa bermain di Asia dan juga di ASEAN. Iya, itu artinya bagi para pemain ini juga untuk menambah jam terbang mereka. Pengalaman mereka. Ya, di level internasional apalagi untuk para pemain muda. Artinya ya mereka tetap harus serius. Dan kita semua juga yang gua harapkan nanti sebagai content creator, kita juga harus memberikan para pemain kita juga semangat. Betul. Ya, kalau memang ada yang mereka lakukan secara tidak benar ya kita kritisi, tapi jangan kita hujat. Ya kan, sorry gue tadi lupa tanya, lu sekarang sudah sebagai narsum udah berani kritis belum? Berani lah. Berani, maka itu karena ini jawaban-jawaban lu semua kritis semua. Jadi begini teman-teman, kritis itu bukan berarti kita mengkritik setiap saat, enggak. Betul. Kadang-kadang orang salah, ya kan, kritik gak bisa. Ada momennya di mana kita perlu kritik, ada momennya enggak. Betul. Ya kan, contoh seperti beberapa pemain Persib yang gue kritik, ini jujur, gue gak ngerti, sampai ada yang ngomong,
ke gue, ini ada satu jurnalis di Bandung, ini bener nih, tapi gue nggak mau ngomong lah siapa itu pemain, oke? Dia sampai nanya di doorstop ke pemain itu, kok kamu begini. Pemainnya akhirnya bilang, ya udah nanti saya akan memperbaiki. Kemudian lu udah tahu siapa pemainnya, oke? Tapi gak usah ngomong gak enak lah. Ini jujur. Abis itu di match selanjutnya, dia kasih assist gol. Ya kan, terus gue nanya ke teman gue, enggak, gue ada pergi ke salah satu podcast, gue nanya teman gue, oh gimana nih lu kemarin nonton Persib gini? Dia bilang, oh itu hari lu ya yang ngeritikin ya? Iya. Dia bilang kawan gue nanya itu. Soal kritikan lu, ternyata dijawab sama pemain itu yang gue suka. Jadi pemain juga gak baperan. Betul. Tapi dia jawab kritikan itu dengan performa yang baik, membawa timnya meraih kemenangan, dan itu the only goal. Betul. Nah pasti ini pada dicek sama Boboto, lu cek deh, udah lu kasih tahu. Itu the only goal, dan sekarang gue lihat kalau dia gak main, gue udah cerita ke lo. Itu hari dia gak main di match sebelumnya lawan Kediri, kelihatan goyang, lawan Persija kemana dia main. Bagus, walaupun masih banyak yang kritik. Walaupun di musim ini sebetulnya banyak yang meragukan dia bisa konsisten. Nah itu, bener kan? Ya, betul. Karena sudah ada 2 pemain keturunan yang datang yang bisa mengisi pos dia di tengah. Oke? Udah tahu kalian namanya. Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar. Wah rame nih. Ya kan? Tapi itu yang gue suka. Pemain juga gak baperan. Mungkin dia juga nonton, gue gak tahu. Atau mungkin mereka gak peduli, gak masalah. Tapi kita sebagai pengamat, kita kasih penilaian yang objektif dan juga kita kasih saran untuk pemain itu lebih baik lagi. Karena itu pemain kita, pemain Indonesia. Iya, betul. Kita mau mereka sebaik mungkin. Main untuk klubnya dan juga nanti untuk timnas. Nah, lu bagus sekarang udah berani kritis. Dan kalian sebetulnya bisa menilai sih mana kritikan yang memang membangun, mana kritikan yang punya dasar, sama mana kritikan yang sentimen. Itu 2 hal yang berbeda yang sebetulnya gampang untuk dicek. Jadi sesimpel ya kalau benar dan benar, salah. Kalau berbeda pendapat itu biasa ya Bung ya. Maksudnya seperti yang tadi gue ngomong, gue sama Justin. Tapi berbeda pendapat kita natural. Iya, natural. Bukannya kita atur. Konteksnya sepak bola gitu, dan itu lumrah banget. Bukan personal. Selalu secara sepak bola. Dan gue sama dia udah temen tuh jauh sebelum kalian mengenal dia. Pada saat gue susah dan pada saat dia susah. Tapi itu urusan kita. Itu gak perlu kita share di sini. Tapi anyway, kita sekarang bahas lagi ke materi. Jadi, nah ini yang gue suka. Bahwa lu juga sudah mulai kritis juga. Ya kan? Nah ini salah satu hal yang gue suka dari lu juga. Jadi lu bisa kasih POV lu secara baik. Nah, kalau gue sekarang ini fokusnya hanya di AFF dan juga FIFA Match Series. Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia itu menurut gue belakangan untuk John Herdman. Nah kalau menurut lu fair gak? Kita sekarang tunggu dulu nih 2 nih. Jangan kita ngomong terlalu jauh. Piala Asia lah, Piala Dunia lah. Kita kasih dia waktu dulu untuk 6-7 bulan ke depan ini. Gue setuju sih. Karena gue cukup kaget ketika kemarin dia mengatakan ketika ditanya apa yang akan dilakukan sebagai langkah pertama sebagai pelatih timnas, dia tidak menargetkan AFF. Dia tidak ngomong secara gamblang soal prestasi, tapi yang dilakukan adalah mendengar, mengerti, baru take action. Ini pertanyaan yang gua rasa di luar ekspektasi gua, Bung, sebagai fans. Artinya dia betul-betul pengen tahu apa yang terjadi di dalam timnas. Dia nggak mau sesumbar, dia nggak mau gamblang, tapi dia mau betul-betul terplan. Karena menurut gua pada akhirnya penilaian pertama dia nanti yang mungkin kita bisa bahas adalah di Piala Asia di 2027. Gue sepakat dengan lu, AFF memang gak boleh dilepas, tapi itu mungkin bisa menjadi ajang eksperimen untuk seorang Herdman membangun timnas ini. Kalau FIFA Series mungkin untuk pemain-pemain diaspora kita yang di Eropa, kalau yang di AFF untuk pemain-pemain kita di Super League. Nanti ramuannya mungkin bisa kita lihat di FIFA Match Day November mungkin ya. Itu baru kelihatan. Lebih kelihatan lah. Lebih kelihatan. Itu kan artinya ada proses panjang dan memang harus seperti itu. Dia kan bukan Superman yang di hire besok langsung menang, kan juga nggak mungkin kan. Jadi sabar aja. Tetap harus berproses karena pada akhirnya ini kan sebetulnya lembaran baru bagi timnas kita juga sih Bung, walaupun secara pemain berbeda tapi pelatihnya ini beda, jadi menurut gua nikmatin aja sih. Kalau gue sedikit berbeda juga dari lo. Kalau gue gak pakai kata proses, gue pakai progres. Progres. Karena John Herdman juga sudah mengatakan di konferensi pers, Indonesia sudah siap. Dia sudah mengatakan bahwa ini tim tinggal menuju tahap akhir. Ketika seorang pelatih mengatakan Indonesia sudah siap, berarti sebelumnya dia telah mempelajari. Walaupun secara textbook ya, secara teori kan belum latihan nih. Tapi belum taktikal ya. Belum taktikal. Artinya taktikal pun mungkin secara teori. Oh, ini seharusnya A, seharusnya B, seharusnya C. Karena kalau seandainya dia bicara proses, artinya dia harus membentuk tim yang baru, Glenn. Ini materi pemainnya sudah terbentuk dari sebelumnya. Cuma problemnya chemistry. Seberapa sering sih Tom Hea itu dulu datang ke sini. Tapi sekarang keuntungannya Tom Hea Eliano sudah main di sini.
Jordi Amat sudah main di sini. Nggak tahu kalau Rafael Strijk akan dipanggil atau enggak, kita nggak tahu. Sudah main di sini. Jens Slaven sudah di sini. Dan infonya dari luar angkasa, next season ya ada beberapa pemain lain yang akan gabung ke klub-klub di sini. Artinya akan lebih banyak pemain yang bermain di sini, pemain-pemain keturunan kita. Itu akan memudahkan mereka untuk beradaptasi juga dengan cuaca. Dan jika mereka lebih cepat gabung dengan timnas, itu yang akan memudahkan chemistry building bagi seorang pelatih. Dan ada courting soal, kalau kemarin kan mereka harus menempuh perjalanan berbelas-belas jam untuk ke Jakarta kan. Jet lag. Itu pasti akan berpengaruh karena kan. Benar. International duty itu kan hanya satu minggu, dua minggu kan. Betul. Ada waktu yang sangat mepet gitu. Tapi kalau mereka udah di sini, mereka udah nggak perlu adaptasi, bisa langsung fokus ke tactical. Iya, oke. Kita sekarang sudah bicara timnas. Sekarang kita harus bahas yang penyumbang beras terbesar saat ini. Beras udah berapa kilo? Beras sudah banyak ini stok. Udah pesen lagi. Ya, karena kemarin Ripan kan bagus juga newsnya. Tapi Coach Ripan luar biasa loh. Benar. Itu respect sih itu. Gue seneng banget dengerin sama dia. Dia tahu tactical juga, dia tahu apa yang sedang terjadi di Persib, dan orangnya jujur banget. Oh, itu pengalaman background dia panjang banget sih di Bandung. Oh, dia ini Coach Ripan ini ya. Luar biasa itu. Ya, dan gue suka juga cara dia ngobrol offline juga dan online juga. Oke, sekarang jadi kita harus bahas Persib. Yang gue ingin tanya dulu pengalaman lo nonton Persib lawan Persija, karena gue ngelihat kontennya si Glenn vlog, dan itu jujur gue nonton full dengan istri dan anak gue yang boboto, tapi udah tahu ini Binder bukan boboto, triple B, oke? Tapi gue harus ikut temenin dia orang nonton. Bagus yang lu tunjukin semua momen. Gimana lu punya pengalaman nonton Persib-Persija di musim ini, dan kapan sebelumnya lu pertama kali nonton Persib lawan Persija yang main di Persib? Persib-Persija tuh pertama kali nonton di stadion ya? Oke. Itu musim lalu. Oh, musim lalu pertama kali? Pertama kali itu. Mainnya di Jalak Harupat. Karena dulu jujur waktu SMP SMA tuh gue gak boleh stadion. Oke. Jadi gue cuman Bon Jovi, bobotoh Lajo di TV. Iya, oke. Itu istilahnya, istilah komentator. Pertama kali nonton di stadion itu musim lalu di Jalak Harupat. Itu jujur memang berbeda ketika lu Persib ini berhadapan dengan rival utamanya Persija. Dan sayangnya walaupun menang di musim lalu, ada insiden kan di akhir pertandingan. Mungkin ketika di TV udah selesai, tapi ada sesuatu yang ya itulah namanya. Itu sebenarnya bukan antar fans. Tapi waktu itu supporter dengan Stewart. Iya. Kalau nggak salah ada ya. Ada. Dan untungnya itu nggak mengganggu jalannya pertandingan, nggak mengganggu juga Persib, karena kan ingat kan 2018 ketika Persib waktu itu dilatih Mario Gomez. Sebetulnya Persib itu harusnya musim itu juara, karena itu menurut gue salah satu musim paling bagus dari Persib, karena secara materi pemain itu nggak mewah, Bung. Banyak pemain muda yang diorbitkan. Timnya tuh kelihatan kompak. Mario Gomez juga jenius, tapi akhirnya harus nggak jadi juara karena hal di luar lapangan gitu. Jadi sayang banget, tapi untungnya musim lalu tidak terjadi, dan ketika musim ini, wah itu euforia gila banget sih. Bisa dilihat dari tiket, Bung. Jadi tiket itu kan kalau di Persib itu beli dari aplikasi. Jadi udah diumumin nih hari Senin malam akan dibuka. Ketika jam 00 itu gue coba buka apps, nggak bisa. Kenapa gak bisa? Maksudnya error atau apa? Loading. Artinya begitu banyak orang yang jam 12 malam. Jam 12 malam. Gue coba lagi, sehari itu pokoknya nggak bisa, tiba-tiba besokannya dibilang sold out. Waduh, hanya beberapa jam ya? Hanya beberapa jam. Dan tiba-tiba tuh gue diminta untuk liputan waktu itu. Oh iya, betul. Ada juga, tapi gak lancar itu. Iya betul, karena sinyalnya kan memang kalau di stadion tuh jelek banget kan. Agak susah ya? Agak susah, jadi gue pakai Zoom waktu itu. Dan itu akses media pun akhirnya dibatasi. Karena ternyata media yang mendaftar untuk meliput itu membludak juga, Bung. Wow, luar biasa. Membludak juga, sampai akhirnya gue harus ngomong ke atasan gue, karena itu kan penugasan kan. Atasan gue yang mengurusi, karena kan mungkin Impact sebagai pemegang hak siar kan. Akhirnya dapatlah akses itu gitu. Dan itu benar-benar euforianya gila banget sih, walaupun pertandingannya deg-degan karena sangat-sangat ketat, sangat-sangat tipis skor akhirnya, tapi ada sesuatu perasaan yang gak bisa dijelaskan ketika lu melihat tim lu menang melawan rival. Dan itu yang gua pengen terjemahkan di konten gua vlog itu, karena gua pengen share ke teman-teman pecinta sepak bola. Ini loh sepak bola kita seru banget sebetulnya, dan
mungkin yang dilihat di layar kaca itu kan nggak full ya. Oke. Ada banyak momen-momen yang kelewat dan mungkin teman-teman yang mau tahu rasanya nonton di stadion bisa nonton vlog-vlog ini. Dan nggak hanya gue aja kok, banyak banget vlogger yang sengaja datang bahkan dari luar negeri untuk bisa ngasih lihat gimana situasi di stadion. Dan ini sebetulnya positif sih Bung untuk sepak bola kita, artinya ada daya tarik. Dan semoga ini nggak cuma Persija aja, tapi nantinya ada pertandingan-pertandingan lain yang mungkin bisa juga mendapatkan sorotan yang sama. Tinggal kita tunggu sih sebetulnya kapan nih Bung Binder nonton di Tribun. Ya, gue lagi bikin ini acaranya, tapi diam-diam nanti. Diam-diam. Sangat dekat pokoknya. Karena sudah ada rencana mau ketemu Boyan Hodak kan. Sudah oke. Jadi sudah lagi cari waktunya. Lagi cari waktunya. Kalau sekarang gue nggak mau dulu karena lagi suasana liburan. Tapi udah deket nih. Tapi gue nggak mau ngomong apa-apa. Datang nonton balik. Gue bukan tipe orang yang suka bikin itu. Bukannya kemarin ada story itu? Ya itu adalah, itu untuk mengagetkan lah. Pokoknya kita nggak mau kasih tahu kita di sana. Diam-diam nonton balik langsung. Udah nggak mau ini. Gue jujur orangnya nggak suka dengan keramaian gue. Paling nggak, kalau lu perhatikan kalau gue kesana tempat siaran, kalau rame kan gue langsung pindah. Nggak mungkin gue duduk, gue pasti menyendiri. Ya udah, memang gue orangnya seperti itu. Ya kalau ada 1-2 orang oke, tapi kalau udah 10-15 orang malas tuh. Nggak. Memang gue dari dulu tuh seperti itu, dari kecil. Bukannya kita nggak suka sama orangnya, tapi memang kalau terlalu rame, terlalu berisik, kurang suka gue. Jadi gue akan datang diam-diam, nggak akan tahu juga kalian. Pokoknya langsung habis itu cabut lah. Tapi udah ada rencana mau ketemu Boyan Hodak. 30 menit aja mau ngobrol, dan Kang Adit udah kasih juga. Kalau lu ketemu Boyan Hodak, apa pertanyaan pertama lu yang akan tanyakan? Ya sudah gue jelaskan juga di konten sebelumnya dengan Coach Ripan, bahwa gue mau tanya gimana caranya dia bisa mengambil keputusan yang cepat untuk memainkan pemain dari bangku cadangan di babak kedua, dan kemudian mengubah style of play dari Persib, dan itu dia lakukan berkali-kali dan berhasil. 99% berhasil. 99% kalau menurut gue. Menurut lu apa faktor yang ngebuat dia bisa melakukan itu? Itu yang gue sampai hari ini nggak tahu. Karena biasanya kita bisa baca pelatih. Dia akan masukin pemain A sebagai contingency plan B, atau dia akan masukin pemain B. Ini dia bisa masukin pemain C. Jadi kadang-kadang bingung gue, ini gak salahin, tapi it works kapan-kapan. Bukan kapan-kapan, hampir 99%. Works-nya gini, gak harus pemain itu skor atau assist, tapi bisa terlibat dalam perubahan cara bermain Persib Bandung. Dan bukan artinya Boyan Hodak gak ada kesalahan, ada juga kesalahan dia, tapi sangat jarang kesalahan itu. Jadi gue ngeliat pelatih ini kok bagus ya gitu ya, cepat mengambil keputusan, dan gue ngeliat dia kasih instruksi ke pemain tuh jelas banget, ya kan, dia bahkan bisa panggil pemain ke pinggir lapangan. Dan gue gak ngerti ya, mungkin dia setelah pertandingan tuh serak, karena kalau ke wasit tuh dia yang paling keras tuh. Kalau gue lihat di antara pelatih lainnya, wah kalau udah merah-merah marah-marah sama wasit, energi seperti itu gak gampang. Dan gue ngeliat energi seperti itu di pelatih timnas kita sebelumnya, Sintayong. Gak pernah duduk Sintayong. Boyan Hodak jarang banget duduk, jarang banget. Pasti dia kebanyakan berdiri, jarang lah, mungkin duduk semenit udah berdiri lagi dia. Mungkin duduk 5 menit, mungkin dia duduk juga itu berpikir. Jadi kalau feeling gue, otak dia tuh jalan terus. Apa yang gue, dan itu sebagai pelatih, ada yang pernah cerita ke gue, pelatih itu sebenarnya sambil tidur pun berpikir untuk timnya. Itu gue lihat Boyan Hodak. Jadi ya kalaupun dia ada kesalahan itu bisa dia tutup di next match, karena wajar kan, dia juga manusia. Nah itu yang gue pengen tanya dia. Nah tadi yang seperti yang lo bilang soal banyak vlogger yang datang, itu yang gue udah lihat sebelumnya. Jadi waktu gue buka klik ya, jadi teman-teman bisa ketik Persib versus Persija di YouTube, keluar langsung semua vlogger. Dari luar negeri mereka naik pesawat berapa belasan jam dari Amerika loh yang banyak. Mereka bikin vlog. Ini sama persis ketika timnas kita sebelumnya di round 3. Benar kan? Betul. Begitu dahsyat euforianya. Dan ini kita bicara level klub, bukan level timnas, tapi bisa seheboh ini. Sampai gue ngeliat waktu Persib line up, berapa banyak media yang foto mereka. Seperti Ronaldo waktu di Piala Dunia 2022 lalu. Ini kan udah gila animo seperti ini. It is very high. That's why hampir semua content creator itu bahas Persib, yang menurut gue gak ada masalah, bagus. Tapi jangan juga setelah ini kalian menghilang gitu loh. Artinya ini bagian dari ekosistem sepak bola kita. Ya kan, coba dipelihara terus, dijaga terus ini ekosistem. Kalau ada kritikan, silakan diberikan kritikan. Dan sebetulnya Persija pun gue nonton waktu yang lawan PSM sama. Banyak vlogger yang datang juga dari luar negeri, dari Malaysia, Thailand. Banyak yang datang untuk ngeliput. Itu sebuah sinyal positif bagi
perubahan sepak bola kita, yang liga ya. Yang liga, yang dulu memang kita tahu banyak yang kritik, dan gak masalah boleh kritik. Karena memang sekarang sudah ada banyak perubahan yang dilakukan. Yes. Kecuali kalau wasit sampai kiamat pun kita gak habis perdebatan. Itu gak usah kita bahas. Jadi gue ngelihat ini animonya luar biasa tentang Persib. Tapi satu hal yang gue lagi bingung dengan Persib Bandung, yang katanya mau nambah pemain, tapi belum ada pemain baru yang diperkenalkan. Namun sebelum kita bahas Persib, rivalnya yang baru saja tadi lu ngomong dikalahkan, Persija, sudah ada 2 pemain baru yang masuk. Dan menurut gue pemain yang benar-benar mereka butuhkan. Satu, Fajar Fatur Rahman yang dikontrak 3,5 tahun. Dan yang kedua, Alaidin Ajari. Walaupun nih fans Persija sudah ngomong nih Aladin yang datang. Ini pemain Maroko yang musim sebelumnya di India best player and top scorer. Dan dia pendatang baru pertama yang bisa begitu di Liga India sejak adanya ESL. Kemudian di Durand Cup sebelum Liga India berhenti, dia bawa, kalau nggak salah dia bawa timnya juara itu Northeast di Durand Cup. Kalau di Liga enggak. Jadi ini udah benar-benar pemain bagus nih Persija dapat. Artinya Persija ini serius dong dari awal yang bilang mereka target juara kan? Serius sih menurut gua. Ya serius sekali kalau menurut gua. Dan mereka layak untuk bisa menjadi salah satu kontender juara musim ini. Sepakat. Setuju, itu salah satu pesaing terberat Persib, Persija. Terlihat dari pertandingan kemarin, Persija itu memiliki sedikit bahas ya. Oke, iya bahas Persija. Persija kemarin sedikit banyak mendapatkan peluang emas sebetulnya ketimbang dari Persib Bandung, dan sayangnya kan faktor luck ya yang akhirnya dan mental yang akhirnya membuat pertandingan berubah gitu. Dan penambahan 2 itu menurut gua masuk akal karena kita tahu di depan kan hanya ada Excel yang bermain di situ, dan Excel pun juga ini salah satu pemain lokal yang menurut gua sangat luar biasa. Nggak gampang pemain lokal bisa bersaing dengan deretan striker asing di Persija Jakarta, tapi pada akhirnya kan ketika lu bermain 34 pertandingan satu musim, lu butuh dong istirahat, lu butuh dong, lu pasti ada momen dong ketika lu itu lu jelek. Nah, itu butuh namanya kedalaman squad. Dan itu yang tidak dimiliki Persija menurut gua. Sekarang ini kemarin itu putaran pertama. Kalau misalnya dibandingkan dengan Persib. Kalau Persib tuh ketika ada pemain cedera, penggantinya ada dan kualitasnya sama. Persija tuh belum sampai situ. Makanya itu mungkin yang bisa menjadi game changer Persija di putaran kedua ini dengan mendatangkan mereka cepat ya, Fajar Fatur Rahman dan juga si Aladin tadi. Karena di depan kita tahu Alano sangat luar biasa, Maxwell juga kemarin sempat cedera, tapi ini pemain skillful banget. Yes, betul. Salah satu yang terbaik. Gustavo Almeida sebenarnya kan striker bagus ya. Kenapa ya dia? Karena mungkin karena cedera lama, cedera panjang. Jadi formnya juga terganggu ya. Pasti terganggu dan butuh lah pemain untuk suntikan di putaran kedua. Dan memang kalau untuk Fajar Fatur Rahman, dia tuh main di kiri ya? Kanan dia. Kanan. Back kanan. Bisa main di sayap juga deh, back sayap juga. Berarti dia posisi Rio Fahmi atau Tubarao. Dan Bruno ya. Dan Tubarao. Iya. Tubarao tuh kemarin gue ngobrol sama Bang Diki, main di Liputan Sport. Bang Diki bilang Tubarao kurang memuaskan lah secara performa gitu. Ya, padahal sudah dikasih terus kesempatan. Betul. Sedangkan kalau kalian lihat Fajar Fatur Rahman salah satu pemain pilar dari Borneo FC dan 5 tahun juga. Dan kalau misalkan ngomongin transfer di jeda kompetisi seperti ini kan, lu butuh pemain yang sebetulnya sudah siap, Bung. Betul. Karena akan sangat riskan ketika lu mendatangkan pemain dari luar, harus adaptasi lagi ketika tinggal garis finishnya tinggal deket nih. Karena kan setengah musim lagi. 17 lagi. Betul. Kalau lu 1-2 bulan harus adaptasi, lama lagi tuh. Efektifnya cuma 3 bulan kan. Ketika dia datangin Fajar Fatur Rahman, itu menurut gua satu move yang menguntungkan untuk Persija sih. Dan susah sih, Bung, mencari pemain di tengah musim seperti ini yang siap dan kualitasnya seperti Fajar. Jadi penambahan pemain ini akan sangat baik untuk Persija, dan gua rasa kayaknya Persija masih akan mengincar lagi pemain. Ini bukan 2 pemain terakhir. Ada info? Gua nggak berani ngomong karena tapi yang gua rasa mungkin kalau dia serius mau juara, gua rasa harus ada penambahan lagi. Iya, tapi salah satu kesulitan mereka juga adalah untuk main di Jazz. Ini yang gue sayangkan juga. Betul. Karena jika Persija bisa main di Jazz, ya kan, itu juga akan menambah euforia bagi fans mereka. Karena gue lihat setiap kali main di Jazz tuh penonton memang deket banget ke lapangan, dan itu juga yang membuat pertandingan meriah. Karena kalau gue kadang-kadang siaran nih, gue siaran Persib main di GBL, gue siaran Persija waktu main di Jazz, itu berisiknya sama. Sama berisiknya itu di audio kita nih yang kita dengerin. Berisiknya itu sama. Jadi memang Persija butuh itu Jazz. Tapi kalau nggak salah next match Persija, gue lupa ya, lawan home ya, lawan Madura ya. Itu kayaknya main di GBK tuh mereka tuh. Ya kan, main di GBK. GBK memang juga bagus bagi mereka, tapi gue lihat Jazz itu sih yang benar-benar ngeri sih. Karena dekat banget, Bung, gitu. Itu dekat banget, dan
sejauh ini mereka belum kalah. Serinya juga dikit. Yes. Lebih sering meraih kemenangan. Tapi yang menarik bagi gue, Glenn, oke lah, Fajar penting sekali, pemain timnas juga kan. Kita tahu sebelumnya di U22. Tapi ini Alaidin Ajari ini mirip David da Silva tapi di masa prime time-nya. Gila banget ini striker. Nah, jadi ini bukan striker seperti Gustavo yang gocek, skillful atau excel yang agresif, enggak. Ini striker yang untuk finisher yang predator di dalam kotak penalti. Lebih efektif berarti ya? Lebih direct ya? Terlalu direct ini menurut gua. Dua-dua kakinya aktif, kepalanya aktif, dan body balance dia salah satu yang terbaik di Liga India. Karena gua riset dulu sebelum kita bikin ini konten. Nah, ini yang gue pengen tunggu. Kalau dia bisa cepat nyetel, ini game changer-nya bagi Persija. Itu dia kan, berarti kuncinya kalau menurut gua. Berarti kuncinya kan di adaptasi itu kan, Bung. Itu yang mungkin. Nah, ini gue gak tahu nih. Karena dia juga lama udah gak main nih. Di Liga India, walaupun latihan mereka kan jalan. Tapi salah satu keuntungannya dia usianya sudah matang, Glenn. Oh, oke. 33 tahun dan dia tipe poacher. Kayak Ruud van Nistelrooy gitu, lu tahu gak sih? Di dalam gol, dalam kotak penalti gol. Ini yang sebenarnya Persija perlu untuk cetak sebanyak mungkin gol. Betul. Jadi kalau kita lihat David da Silva dulu di awal di Persebaya dan kemudian di Persib yang dia bawa juara, nah sedikit satu level lebih baik. Ketika dia main di Liga India, nah gak tahu sekarang di sini bisa gak? Ya kan, tapi cara bermain kan yang gua ngeliat kan, seperti itu. Jadi di dalam kotak penalti dia ini predator. Nah kalau dia bisa cepat nyetel, ini game changer bagi Persija menurut gua. Karena ketika Gustavo-nya gak fit atau mungkin dianggap gak fit, Persija terlalu mengandalkan Alano dan Maxwell. Iya, betul. Tapi coba bayangkan jika ada Alano, Maxwell dan ini satu kepingan dalam puzzle, ini tridente di depan bisa mematikan. Persija sekarang kalau nggak salah ada 2 tim yang paling subur 32 gol. Betul. Malut sama Persija. Kalau ini pemain klik, ini kalau, jadi jangan diklip lagi nanti ini. Kalau nanti diklip lagi dibilang pasti. Kan gua kan mengatakan kalau kan di Liga India dia mainnya luar biasa. Kalau ini pemain klik, gua gak kaget kalau Persija akhir musim di atas 50 gol. Mungkin 55. Kalau dia klik, ya kalau. Tapi kalau gak klik, nah ini sekarang gambling juga bagi Persija. Ini sebuah gambling bagi Persija, tapi secara kualitas permainan dia bagus. Nah, lu melihat backline Persija, Rizky dan Jordi agak shaky ya sih? Kalau gue ngelihat itu salah satu weak point mereka. Dengan garis pertahanan tinggi, recovery-nya itu sering terlambat. Walaupun lawan Persib, mereka tetap aja berani main begitu. Betul. Dan kena beberapa kali kecolongan counter. Betul, karena Jordi sendiri usia itu nggak bisa bohong ya. Oke. Walaupun dia matang. Matang. Cuma secara berapa kali kan kalau lu nonton ketika beradu dengan striker lawan itu kelihatan keteteran tuh. Ketika highline-nya itu memang tinggi kan. Rizky Ridho cukup baik musim ini. Lebih konsisten kalau gue lihat, lebih konsisten. Dan Thales Lira itu kan juga salah satu yang disorot ya di lini pertahanan dari 3 center back ya kemarin. Kemarin itu di lawan Persib itu 3 center back dan kirinya Donitri, kanannya kemarin ada Tubarau juga ya bukan yang spesial gimana sih kalau gue melihatnya. Dan sebetulnya ada satu lagi yang kiri tuh siapa? Yang pemain Brazil? Cardoso juga akhirnya kalah dengan Donitri kan. Iya, bagus kan Donitri bisa dapat tempat. Donitri juga kemarin bermain bagus luar biasa. Tapi kemarin tuh setelah podcast di Liputan Sport, gue akhirnya memperhatikan Fabio sama si Van Basten. Fabio nggak main kemarin. Cuman ternyata betul ini 2 pemain betul luar biasa banget karena ini core-nya dari Persija. Intinya. Karena dibandingkan dengan musim lalu lini tengahnya memang lebih kuat dan lebih matang di musim ini betul. Dan secara adaptasi kalau misalkan lu lihat walaupun memang ada beberapa pemain yang belum maksimal lah. Cuman cepet banget mereka beradaptasinya, Bung. Kalau menurut gue sih terlalu cepat. Karena pengalaman mereka pertama main di Asia. Mungkin karena Brazilian connection itu sih. Dan pelatihnya juga Brazil kan. Betul. Itu sih yang akhirnya membuat ruang gantinya jadi jadi menyatu lah. Contoh lain Malut lah. Malut itu cepet, itu kan pemain baru semua di Malut ya. Tapi mereka udah bermain bersama di Persib sebelumnya gitu. Dan itu menjadi core team gitu. Ya, jadi secara chemistry lebih cepat blendingnya mereka. Ya kan? Oke, sudah bahas Persija, sekarang tentu Persib. Nah, ini yang menarik nih Glenn, karena sebelumnya gue dapet informasi bahwa kemungkinan besar atau 99% Joey itu gabung. Ya, walaupun gue sudah mengatakan di salah satu konten gue belum ada sign kontrak dan belum ada deal, tapi kemungkinan besar akan gabung. Tapi sampai hari ini belum ada itu kata-kata welcome dari Persib. Biasa apa itu katanya Wilujeng Sumping atau apa? Sumping. Nah, belum ada ini.
dari Persib sama sekali. Dan kita tahu sebentar lagi akan main ini Liga, ya kan? Pekan depan. Kemudian akan main di ACL 2. ACL 2 kurang dari sebulan kan, pemain baru siapapun yang masuk harus adaptasi dong. Betul. Apalagi kalau datang dari negara lain. Betul. Nah, lu ada dapat informasi gak sih sebagai jurnalis? Gak apa-apa, sharing aja. Kan lu pasti cek-cek juga dong. Kalau gue cek dan sumber yang kasih tau gue itu Joy hampir pasti sekarang dia bilang deadlock. Betul. Hah? Bener gak sih? Gue tanya kenapa deadlock? Gak tahu. Gue mendengar hal yang sama. Padahal Joy itu kan rumornya itu dari berapa bulan yang lalu ya? Udah lama. November. November. Dan make sense ketika harusnya udah deal, sekarang tuh harusnya sudah mulai diumumkan agar bisa berlatih dan tadi karena butuh proses adaptasi. Tapi menurut gue agak sedikit mungkin ya, ini mungkin ya. Okay. Ini murni tebakan gue karena dengan kondisi Barba yang sekarang ada di Persib, yang dimana salah satu masalah adalah adaptasi. Oke, kenapa Barba masih di Persib? Bukan katanya dia mau pulang kampung? Kontrak. Dia kan pemain profesional. Oke, itu betul. Maksudnya Persib nggak mau lepas? Sebagai klub profesional, ketika lu sudah mengontrak seorang pemain dan pemain itu mau keluar atau mau pindah klub, ya klub barunya harus nebus. Nebus dong. Oke, itu betul. Itu kan bukan dipinjam. Ya kecuali ada kesepakatan itu, Bung. Dan Persib nggak akan kasih juga. Nggak akan kasih juga. Iya, betul. Karena sebetulnya Barba kan, ini pemain sayang banget. Sayang, betul. Kalau nggak aneh-aneh, menurut gua lebih bisa stabil lah. Bahkan menurut gua di putaran kedua ini kalau Barba sampai nanti nggak ada, mungkin probabilitas Persib juaranya masih sedikit bisa berkurang, Bung, gara-gara nggak ada Barba. Itu yang gua katakan bisa goyang Persib. Kalau nggak ada penggantinya. Betul. Yang sekualitas dia itu kita udah bahas juga di Liputan Sport. Yes, betul. Jadi karena kalau lu lihat track record atau background Barba, ini kan pemain yang sebetulnya muter-muter di Eropa ya. Iya, betul. Dia mainnya lebih banyak di Liga Italia kan. Di Liga Italia pernah ke Swiss juga. Nah, kalau misalkan kita ngomongin Joy, Joy itu juga sama. Bukan pemain yang pernah atau sering bermain abroad dari Eropa. Di luar Eropa. Di luar Eropa. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan juga. Apakah proses adaptasi itu menjadi pertimbangan utama dari Persib? Karena kan sekali lagi ini kan tengah musim, Persib butuh pemain yang memang siap. Udah ready lah ya. Udah ready untuk baik bisa bermain. Fisik dan juga mental. Betul. Tom Hai kan juga butuh. Awal-awal sekarang dia mainnya bagus. Waktu awal-awal gue inget banget ketika lawan Arema, ketika lawan Jepara itu mukanya merah banget. Merah banget. Sekarang udah beda. Kemarin merah juga mungkin karena jatuh bangun juga lawan Persija. Iya, dan kalau Eliano itu menurut gue nggak semua pemain asing bisa, maksudnya pemain yang pertama kali main Indonesia bisa begitu lah, itu satu dari 10-20 pemain gitu, Bung. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi pertimbangan dari Persib. Meskipun memang kalau bisa gue lihat di sosial media, Bobotoh pasti juga pengennya sebetulnya Joy itu bisa gabung karena di lini tengah sendiri kan butuh pemain yang lebih deep, yang bisa menjaga keseimbangan, yang menjadi jembatan antara belakang sama depan. Karena kan kalau lu lihat Tom Hai sendiri mainnya kan lebih ofensif kan sekarang jauh lebih ofensif di Persib kan. Dan sementara di belakangnya entah itu Lucho dan juga Klok, ketika salah satu absen kelihatan tuh agak shaky-nya tuh kelihatan banget gitu. Jadi butuh pemain yang berkualitas bisa mengisi posisi itu. Dan kita tahu bahwa di tengah ini sebetulnya adalah inti kekuatan Persib ketika mereka back to back champion. Betul. Walaupun di depan kita tahu ada David, ada Ciro, tapi tengah itu yang selalu stabil dengan ada Dedi dan juga ada Maklok. Betul. Ya kan, itu sangat penting. Oke lah, kita memang belum dapat kabar soal Joy, tapi kan sebetulnya Persib perlu gak sih striker di depan? Perlu. Karena kan finishing conversion rate dari Persib ini rendah banget. Peluangnya bisa dapat banyak, tapi mungkin cetak 1 gol maksimal 2 gitu. Sulit. Ada lawan Borneo FC 3 tumben-tumbenan bisa cetak 3 gol. Walaupun Borneo FC kan klub yang yang timnya yang kuat. Nah, kalau menurut lu perlu gak sih? Tapi kemarin kan sudah ada Ramon sama itu. Sama si Andrew Jung, tapi baru dicoba striker palsu gak kelihatan? Perlu, atau menurut gua bisa juga flank. Sayap. William sudah keluar. Sayap juga bisa menjadi pemain yang ditambah lah, karena William Barros sendiri kan memang walaupun kita tahu sangat luar biasa ya, ofensif bagus, defensifnya juga dia betul-betul pemain pekerja keras, tapi William Barros beberapa pertandingan terakhir tugas dia utama dia kan cetak gol ya. Iya. Membantu untuk bisa mencetak gol kan. Betul. Dia seharusnya bisa menjadi opsi ketika misalnya Ramon atau Andrew tidak bisa mencetak gol, tapi itu tidak bisa dilakukan oleh seorang Barros. Itu benar. Butuh pemain yang memiliki kualitas yang sama berada di sayap kanan dari
Persib Bandung. Karena kalau di kiri ada Beckham di situ, ada Bergunyo di situ, ada Sadi Ramdhani di situ. Secara kualitas masih oke lah. Di kanan ini nih yang agak tricky gitu. Sedangkan kalau misalkan di striker, sebetulnya kalau dua-duanya fit cukup sih, Bung. Andrew sama Ramon. Dan karena, finishing Ramon ini yang harus bagus. Betul. Ramon tuh lebih fit ketika bermain di Super League kalau menurut gua. Karena dia punya body yang bagus, cocok dia. Itu striker-striker yang memang biasanya sukses di Super League. Tapi ketika di Asia, yang ketika bermain dengan sistem, Andrew itu lebih oke. Karena Andrew tuh nggak bisa agak sulit ketika dia harus bergerak kanan, bergerak kiri. Dia hanya pressing dan supply bola. Iya, dan supply bola dan skor. Maka itu sebelumnya kan Ramon dipasang starter, terus berubah Andrew Jung, kecuali match terakhir lawan Bangkok ternyata dipasang Ramon lagi oleh Boyan Hodak. Itu yang gue bilang gue gak bisa baca pikiran Boyan Hodak. Dan cetak gol Ramonnya, iya kan? Dan kelihatan kan ketika Andrew bermain di Super League agak keteteran juga. Iya, beda dia. Beda mainnya, karena di Super League itu lebih fisikal, Bung. Lebih butuh lebih butuh lari, lebih butuh body charge gitu. Dan itu Ramon cocok di situ. Kalau soal ini dua fullback yang dipasang lawan Persija, Dewangga dan juga Kakang, gue ngeliat Dewangga sih oke, tapi akhirnya dia keteteran juga lawan Alano, maka itu Putros masuk. Tapi Kakang ini yang gue melihat progresnya luar biasa. Maka itu gue ngeliat Boyan percaya dia benar-benar, bahkan dia main lebih dari 45 menit. Nah, lu ngelihat apakah ada perubahan gak sih dengan begitu banyak pemain berkualitas yang dikontrak oleh manajemen Persib yang juga bisa mengangkat performa para pemain lokal Persib? Bahkan Robby Darwish pernah main di ACL 2 bagus juga mainnya, walaupun gak lama. Adam Alis makin bagus mainnya. Ya kan, gimana menurut lu dengan para pemain asing sekarang yang ada di Persib? Febri pun gak jelek loh. Mainnya pernah dikasih chance juga. Bagus juga dia mainnya. Bahkan katanya mau di loan, belum ada kabar dia mau di loan. Belum juga. Mungkin dia tetap stay. Hehanusa bersaudara yang karena memang mungkin mereka gak masuk ke konsepnya sementara ini. Jadi biar mereka dapat menit bermain. Nah, lu ngelihat bagaimana nih pemain-pemain lokal Persib? Beckham, iya kan? Sekarang Beckham ini lebih main pakai visi. Ya walaupun dia pemain yang menjengkelkan juga. Itu kan kekuatan Persib juga, mainin dia. Pemain-pemain tim lawan tuh paling nggak suka dengan pemain-pemain seperti dia kan. Beckham tuh punya mental sih, Bung. Oh, luar biasa. Jangan remehkan dia. Ya, dan mental itu dibentuk ketika memiliki jam terbang. Karena Beckham ini kan dari Persib junior itu memang udah jadi inti, udah jadi kapten kan. Jadi memang itu spesial lah Beckham untuk Bandung. Dan kalau tadi pertanyaannya apakah meningkatkan kualitas lokal? Iya, menurut gua. Karena pada akhirnya kan mereka setiap harinya berlatih bersama. Ketika lu berlatih dengan seorang Tom Hai yang melalang buana di Liga Belanda, seorang Eleanor Reinders yang main di Zwolle juga inti, bermain dengan Lucho juga yang di Liga Malaysia, itu kan punya akan menularkan gimana mereka bekerja keras, gimana mereka bermain dengan visi, bermain dengan otak. Itu mungkin yang bisa dipelajari oleh pemain-pemain Indonesia ini. Dan Kakang sendiri, gue setuju musim ini sangat luar biasa ketika dia bermain. Di sisi kanan secara defensif, tapi yang gue kritisi ofensifnya. Belum dia. Ofensif tuh belum. Dibandingkan Dewangga tuh ofensifnya lebih bagus. Ada umpan-umpan dari kaki kiri yang luar biasa. Ada juga yang masuk. Betul, tapi Kakang bermain sangat disiplin, jarang melakukan blunder dan jarang out of position gue lihat. Jarang banget dia, selalu dia nutup di sana. Setuju. Lebih menjaga kedalaman lah. Jadi serangannya banyak di kiri akhirnya kan. Iya, betul. Banyak diambil dari Dewangga kan. Maka itu akhirnya Putros yang dimasukin. Atau itu juga mungkin kenapa akhirnya Baros agak kesulitan juga tuh, karena secara ofensif dia nggak ada yang nggak ada yang backup itu. Benar. Itu mungkin ya. Ya biasanya Eliano atau si Putros yang backup dia ikut ke depan ya. Betul. Tapi Kakang terbukti lah. Harusnya kan secara regulasi cukup 45 menit kan. Tapi ketika tadi Bung Miner panjangin terus bahkan bermain 90 menit. Ini pemain berarti kan masuk dalam skemanya si Bojan gitu. Ya, artinya seperti yang selalu gua katakan Glenn, yang juga biasa kita diskusi offline, kalau pemain dikasih kesempatan, tunjukkan yang terbaik. Pasti akan jadi pilihan utama dan itu akan memungkinkan dia nanti main untuk timnas senior. Bojan tuh fair sih menurut gua, karena Dewangga membuktikan itu ketika dia sangat kesulitan mendapatkan tempat di awal musim. Sekarang dia sudah dimainkan, bahkan big match sama Persija dia menjadi starter ketika Putros sebetulnya ada di situ. Dan Teja Pakualam itu contoh juga yang menurut gua memperlihatkan gimana Bojan ini memilih pemain berdasarkan taktikal dia, berdasarkan kondisi mereka, bukan
pribadi bukan sentimen. Artinya semua pemain memiliki kesempatan yang sama, tinggal gimana mereka memberikan atau menjawab tanggung jawab tersebut. Bahkan Nazril pun Nazril dapat beberapa kali chance dan dia bisa membuktikan itu. Dia bisa pegang bola, dia berani untuk nyekil di situ. Itu kan bukan suatu hal yang gampang gitu. Untuk pemain muda seperti dia lah. Bahkan kemarin waktu lawan Borneo kan Fitrah itu kan sempat itu salah satu keputusan paling gila dari Bojan Hodak di musim ini. Terlalu berani. Fitrah Maulana dimainkan dan bermain bagus. Dia lakukan 2 save yang ini loh, krusial loh. Kalau gol itu gak bisa kita salahkan dia. Udah one on one itu, udah lebih unggul si Vinicius itu, walaupun bagus juga dia selebrasi kan. Betul. Karena comeback kan habis itu. Betul, karena nggak semua pemain muda, apalagi di posisi kiper ya udah kebobolan, berat. Bisa memiliki mental yang bagus. Itu Oke. Ini lu baru sebut soal kiper. Persib butuh dong tambahan kiper. Let's say seperti Teja, mana tahu tidak bisa tampil. Adam sepertinya belum dipercaya. Apakah mungkin mau ngambil resiko yang sama dengan Fitra lagi? Gue gak yakin sih. Bisa aja diambil. Tapi bukankah Persib butuh kiper tambahan nih? Bukan untuk menggeser Teja, tapi paling tidak ada pemain yang sekualitas gitu seperti Teja. Sebenarnya ini tuh agak sedikit membingungkan ya, Bung. Karena sebetulnya gue nggak tahu apakah Adam memang seburuk itu. Gue juga agak ngerti. Betul, karena kan bermain hanya di awal musim dan juga sekali. Dan itu sesuainya kalah. Iya betul. Sialnya kalah kan ketika main di Bali waktu itu. Jadi Adam, gue nggak tahu apakah kualitasnya memang kurang, tidak masuk pilihan dari pelatih kiper, atau memang karena Tejanya yang bagus banget. Karena Teja benar-benar lagi bagus banget dan bagusnya setengah musim. Luar biasa. Dia nggak pernah ngelakuin kesalahan-kesalahan yang konyol ya menurut gue ya. Oke. Sekali aja lawan siapa itu yang dia kesalahan? Mau passing ke Eliano ya kan? Sekali ya betul. Karena memang itu kekurangan dia dalam build up. Ya, itu aja dia tinggal belajar itu sudah gue. Dan bola-bola crossing atasnya kadang-kadang miss juga dia. Karena mungkin postur tubuh juga. Iya. Mempengaruhi juga. Yes. Tapi menurut gue kalau misalkan ada kiper yang berkualitas mungkin bisa. Cuman tapi menurut gue nggak prioritas. Yang prioritas kalau Barba keluar di back, tengah untuk menjadi tambahan. Sama sayap atau striker. Karena striker sebetulnya ada ini. Cukup sih si Andrew Jung sama si Lamon. Cuman untuk menemani mereka lah. Iya, sayap sih menurut gue. Ya kan, jadi kapan menurut lu kira-kira nih Wilujeng Sumpingnya dari Persib? Karena bukan artinya gue mengatakan ini seolah-olah Persib nggak akan datengin pemain, enggak. Biasa ini kan mereka butuh nih tambahan pemain. Bahwasannya Barba keluar, tapi William Marsilio kan sudah keluar. Kan at least you need one player di sayap itu. Kemudian di tengah kan perlu juga pelapisnya. Kan nanti ini kan targetnya ACL 2 kalau bisa ke perempat final. Gue rasa sih akan dalam waktu dekat ya. Cuman ini membuktikan bahwa Persib kan sangat berhati-hati dalam memanggil pemain. Karena kalau Bung Minda pernah dengar, nggak tahu Kang Adit pernah ngomong di sini nggak ya? Gimana dia cara memilih pemain itu kan bukan asal-asalan ya. Tapi apakah dia fit dengan skemanya Bojan? Betul. Gimana negosiasi gajinya, itu kan butuh proses kan. Dan jujur kemarin itu sebenarnya Kang Adi tuh lagi di Jakarta, sempat ngefotoin kantor gua. Akhirnya gue bilang ayo kita podcast, karena dia tuh sekali pernah ke Liputan Sport tapi bukan gue yang wawancara. Jadi gue tuh belum wawancara Kang Adit. Jadi gue pengen banget wawancara Kang Adit kan. Banyak pertanyaan pengen gue tanyakan. Tapi Kang Adit bilang nanti kita aja berdua sama dia. Nah, menarik tuh. Menarik nanti bikin. Gimana? Boleh gak? Di Liputan Sport. Boleh. Collab nanti kita. Iya, kita collab, ya kan? Collab juga lah biar naik juga ini beras gue. Biar stok beras gue juga naik. Betul. Tapi Kang Adit bilang, nantilah biar kita fokus dulu ke transfer pemain. Nah, ini yang gue juga suka dari Kang Adit. Jadi gue juga sudah ngundang dia bilang nanti dulu Bung, saya lagi fokus ini untuk tim. Ya memang harus itu kerjaan dia, fokus untuk tim dulu. Kalau memang dia bilang ini udah beres, nanti deh gue datang ke tempat lo. Iya dia udah ngomong. Beberapa kali itu dia ngomong nggak apa-apa, sabar aja. Pasti nanti gue datang nih, gue lagi fokus dulu nih. Ini karena masa-masa yang krusial nih. Dia memang ke Jakarta karena rapat dengan I-League untuk ngurusin jadwal itu. Kan jadwalnya kan mepet nanti. Harus direvisi. Betul. Ya kan memang dia ada WA, ada telepon enggak WA. Sekali gue pernah telepon malam. Nah dia bilang tunggu dulu biar gue beresin ini. Nah itu menunjukkan profesionalitas dia. Bahwa dia memang harus beresin dulu nih kerjaan dia. Mungkin setelah itu lega, ya kan mungkin, tapi gak apa-apa di Liputan Sport juga boleh. Boleh, nanti kita bisa atur. Ya, tapi dengan jawaban itu kan artinya memang
pasti akan ada pemain baru ya. Dan itu pernah di state oleh Kang Adit. Dia sudah ngomong ke gue ada. Ada. Tapi ya gue juga nggak enak nanya siapa kan. Itu dia, gue juga nggak enak. Nggak apa-apa. Take your time aja. Gue bukan tipe orang nanya terus gue ngomong di sini, enggak. Iya, dan lagian kalau memang belum deal kan juga dia bilang, dia ngomong nih itu tahu ya belum deal, nggak jadi kan ya buat. Tapi menurut juga. dia sudah ada. Iya. Sudah mungkin tahap-tahap akhir mereka. Tapi belum deal kan? Itu gue gak nanya. Kalau soal Joey memang belum deal, tapi bukan tanya dia gue. Orang lain belum. Terus gue tanya kenapa belum deal, deadlock. Nah, kita juga gak tahu deadlocknya kenapa. Yes. Tapi gue yakin bukan soal masalah finansial. Persib bisa lah kalau untuk soal masalah finansial. Kalau menurut gue, finansial kuat. Dia aja bisa ngasih beras ke orang-orang kan. Kita semua stok beras kita nih udah perlahan-lahan kita stok terus. Ya kan, ini udah 1 jam belum? Karena kemarin Boboto pada bilang 1 jam lebih. Ada sampai ngomong, Bung, 3 jam kita tongkrongin ini, memang luar biasa kalian. Oke, ini last of the last question. Karena gue tanya hal yang sama juga kepada Coach Ripan. Tadi beberapa kali lu sebut, gue juga sebut nama Boyan Hodak. Bahkan gue sudah mengatakan dia salah satu orang yang ingin gue ketemu di hidup gue selama gue masih hidup. Gimana kontraknya? Gue udah ada informasinya tapi gue gak mau share. Coach Ripan juga gak mau share. Oke, menurut lu gimana ini kontraknya? Ini kan Mei kan sudah berakhir, Mei atau Juni. Kok gak ada kabar sama sekali? Biarkan manajemen bekerja, itu pertama. Artinya ada dong approaching untuk perpanjang. Ya menurut gua nggak ada alasan untuk tidak memperpanjang dia ya. Dengan apa yang sudah dicapai, hat-trick back to back juara. Berpotensi hat-trick juara, ACL to achieve. Artinya kan checklist semua tuh secara target. Ya, dan memang target utamanya musim ini ACL minimal lolos di fase grup. Minimal lolos di fase grup. Cuman sebagai gua ngobrol kemarin sama Kang Tobias, ya pengennya sih sebagai fans pasti kan lebih dari itu, Bung. Mungkin musim depan Asianya lebih gila lagi kan? Oh iya dong. Mungkin aja kan. Kualitas pemain bertambah lagi. Betul. Ya, tapi pada akhirnya kan nggak ada pemain, nggak ada pelatih yang lebih besar dari klub. Iya, betul itu. Jadi pada akhirnya kan pasti akan ada titik akhir dengan Bojan Hodak. Itu yang mungkin harus diingat oleh Boboto sih. Kapan itunya kan ngapain juga kita mikirin overthinking. Udah aja kita menikmati masa yang ada, masih indah. Jadi menurut gua nggak perlu, saya santai aja gitu. Walaupun sambil berjalan aja ini. Sambil berjalan aja. Tapi memang berharapnya gua katakan nggak ada alasan untuk tidak memperpanjang dia sebagai pelatih. Ya kan. Memang dia melakukan banyak sekali perubahan dan komunikasi dia dengan media juga luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan di beberapa preskon dia bisa bercanda juga. Sama pemain-pemain juga dia bercanda. Tapi katanya kalau latihan serius dia. Ya, walaupun luar biasa loh dia seriusnya kalau latihan. Walaupun kelihatan banget galak mukanya ya, muka sangar, cuman kelihatan ini orang memang komunikasinya bagus dia. Memang pelatih bagus. Nah, itu komunikasi tadi yang gue harapkan Hardman juga punya komunikasi yang baik kan? Iya, betul. Bisa merangkul pemain lah. Oh iya, karena sedikit informasi yang gue dapat pada saat dia masuk ke timnas Kanada Putra, itu lagi ada 2 kubu di sana. Dan dia bisa satuin tanpa mengusir pemain. Disatuin. Ya terus Kanadanya, dan nggak lama dia butuh waktu sebagai pelatih untuk bawa Kanada lolos, memang nggak lama. Tapi kan di Kanada beda, di kita beda. Itu dia, dan itu juga jadi pertanyaan kan, soal Hardman ini apakah sosoknya kuat untuk bisa merangkul ruang ganti. Itu contohnya beberapa pelatih top di dunia itu kenapa gak bisa bertahan lama, ruang ganti. Maka itu Xabi Alonso, gue bukan mengatakan taktik dia gak bagus, ruang ganti dia gak bisa pegang. Mau kita mengatakan Vini gak benar, Mbappe gak benar, they are superstar now, bukan sebelumnya. Xabi sebelumnya salah satu star dari Real Madrid, ya kan, dari Liverpool juga. Tapi sekarang momennya Mbappe dan Vini. Apakah Perez mau kehilangan Mbappe yang dia kejar begitu lama, dan Vini yang sudah dia bentuk menjadi superstar dari modal yang kecil? Ya kan, apa dia mau kehilangan itu 2 pemain atau kehilangan Xabi? Iya kan, akhirnya dipilih Xabi Alonso. Amorim yang berkoar-koar soal manajemen itu juga gak benar. Iya kan, itu juga gak benar. Akhirnya dia dipecat juga. Si Enzo Maresca luar biasa melatih Chelsea. Dia melakukan sebuah perubahan yang signifikan dengan pemain-pemain muda, bisa berada di papan atas. Tapi hal yang sama juga, dia terusir. Nah, yang gue harapin John Hardman ini kondusif. Kita semua juga bersatu untuk kondusif. Kita jangan sedikit-sedikit teriak. Jika ada orang punya sudut pandang yang berbeda, kita argumennya dengan sudut pandang yang berbeda juga, tapi secara objektif. Udah itu aja, gampang kok. Dan secara sepak bola ya? Ya memang seharusnya secara sepak bola, walaupun sepak bola dengan politik itu kan ya gak jauh-jauh amat. Maka itu channel ini no politik, ya kan? Dan ini bukan Boboto, tapi gak apa-apa, udah gue mengatakan berkali-kali. Walaupun banyak yang mengatakan waktu si
ada beberapa orang ini udah warna Persib semua nih. Masa gue bilang iya, kuning biru tapi gue bilang abu-abu kan enggak. Abu-abu kan ini away. Ada abu-abu. Away-nya nih. Ini away-nya jersey away, jersey third, jersey home. Ya udah. Oke. Terus oke. Ini kita udah selesai. Udah berapa? 1 jam lebih. Ya udah ini beras kita udah cukup. Oke, jadi di sini teman-teman kita tutup konten ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan ingat target dari Triple B tahun ini total subscriber 2 juta. Wih, amin. Tapi dalam jangka pendek seperti John Herdman punya jangka pendek 1,5 juta dulu. Ya, dan nanti dalam waktu dekat kita tunggu ketika Glenn undang Pak Adit dan ada saya juga di sana, kita collab. Nah itu kalau bisa 2 jam tuh Glenn. 2 jam ya? Oh iya, coba Boboto maunya berapa lama? Kalau dengan Kang Adit, kecuali dia nanti gak ada waktu. Kalau ada minimal 90 menit lah. Kita ngobrol lama gitu. Boleh sama dia ya. Oke, kita tutup di sini. Dan apa pesan-pesan yang ingin lu berikan kepada viewers kita yang merupakan Boboto dan supporter Timnas Indonesia dan tentu viewers lainnya, silakan lu bisa sampaikan. Buat Timnas, kasih waktu untuk John Herdman berprogres. Kasih dia kesempatan untuk membuktikan diri dia. Setidaknya kita bisa melihat nanti bagaimana hasilnya di Piala Asia 2027. Dan untuk sepak bola Indonesia, buat semua tim, buat semua supporter, ayo sama-sama kita bangga bisa memiliki Super League dengan segala kekurangannya. Harus kita tetap support, harus kita tetap meriahkan, karena pada akhirnya liga ini yang juga kita harapkan pemain-pemainnya bisa berlaga di laga-laga internasional. Persib di Asia, tim nasional di Piala Asia. Jadi gua harapkan yang terbaik untuk sepak bola kita. Oke, di sini saja kita tutup pakai slogan channel ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Oke, top udah. Thank you, Bung. Thank you.